Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Nah, kali ini kita akan kembali menyimak tulisan Pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Spiritualitas Aktivis yang ditulis berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 18 bersama saya, Christina Esti Saktiani. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami yang Maha Kasih, hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu, juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang akan menjadi dasar permenungan kita hari ini adalah dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yizreel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel." Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Kamu tentu gak asing dengan nama Greta Thunberg. Ia adalah seorang remaja asal Swedia yang dikenal karena perjuangannya untuk menyuarakan isu-isu lingkungan hidup. Ia sering turun ke jalan untuk menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, bahkan ia berani mengecam dan mengkritik para pemimpin dunia yang hanya berbicara tentang kepedulian lingkungan, kepedulian terhadap perubahan iklim,
tetapi tanpa merealisasikannya. Mungkin kamu berpikir, apa hubungannya orang yang turun ke jalan untuk mengkritik dan mengecam pemerintah dengan spiritualitas? Namun, orang dengan tipe spiritualitas aktivis justru adalah orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan ketika mereka bersuara untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Mereka berani mengkritik pemerintah jika keadilan tidak ditegakkan. Elia adalah seorang nabi sekaligus aktivis. Ia tidak hanya menyampaikan firman Tuhan kepada raja, tetapi ia juga mengkritik dengan keras tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ia pernah mengkritik dan mengecam Raja Ahab yang atas hasutan Ratu Isabel telah menyingkirkan Nabot dan merampas kebun anggurnya. Ketidakadilan yang dilakukan Ahab terhadap Nabot menggerakkan Elia untuk menghadap raja dan mengkritiknya. Elia dan para aktivis memperjuangkan keadilan dalam relasi yang intim dengan Allah. Nilai-nilai yang mereka perjuangkan adalah kehendak Allah di bumi, yaitu mewujudkan keadilan bagi semua ciptaannya. Teens, di sekelilingmu pasti ada orang-orang dengan model spiritualitas ini. Mungkin temanmu ini adalah orang yang suka mengkritik peraturan sekolah yang tidak masuk akal. Bisa jadi mereka adalah orang yang memiliki spiritualitas aktivis. Namun kadang ada juga orang-orang yang sok aktivis, yaitu mereka yang mengkritik hanya untuk biar kelihatan keren. Nah, netizen suka menyindir mereka dengan sebutan social justice warrior atau SJW. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita membutuhkan para aktivis ini karena merekalah yang berani bersuara demi keadilan bagi seluruh ciptaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, mungkin kami memiliki spiritualitas aktivis ini. Mungkin juga kami menemukan teman-teman di sekitar kami yang memiliki spiritualitas aktivis. Tuhan, tuntun kami agar kami dapat selalu menghargai beragam spiritualitas yang berbeda di sekitar kami. Ajari kami juga untuk lebih dahulu memahami mereka ketimbang menghakimi mereka. Karena kami tahu bahwa Engkau menciptakan kami dengan berbeda-beda, namun kami semua berharga di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Teens. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan di-share kepada teman-teman kamu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.